Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian yang di rumah? Semoga kalian yang di rumah selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap di rumah saja ya, sebagai bentuk ikhtiar kita agar terhindar dari COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai getaran. Ada yang tahu apa itu getaran? Pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari sering merasakan tentang apa itu getaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian menyaksikan terlebih dahulu video berikut ini ya. Bagaimana videonya? Mengasihkan bukan? Berdasarkan video tadi ketika Bapak menggerakkan penggaris seperti ini, apakah itu termasuk ke dalam getaran? Untuk mengetahui apakah itu termasuk ke dalam getaran, mari dengarkan penjelasan tentang getaran berikut ini. Sekarang kita akan belajar mengenai getaran. Ada yang tahu apa itu getaran? Pasti kalian yang di rumah ada yang tahu apa itu getaran, ada juga yang tidak tahu apa itu getaran. Semua benda apabila kita berikan gangguan itu pasti akan mengalami getaran. Akan tetapi ada yang terlihat getarannya, ada juga yang tidak terlihat getarannya. Tergantung simpangan yang diberikan terhadap benda tersebut. Apabila simpangannya besar, maka getarannya akan terlihat. Akan tetapi apabila simpangannya kecil, maka getarannya itu tidak akan terlihat. Jadi, yang dimaksud dengan getaran itu adalah gerakan bolak-balik yang terjadi pada suatu benda terhadap titik kesetimbangannya. Apakah sekarang ada orang yang jalan dari satu titik bolak-balik dari satu titik ke titik lainnya itu termasuk ke dalam getaran? Belum tentu. Apabila orang tersebut bergerak bolak-balik bukan terhadap titik kesetimbangannya, maka itu tidak termasuk ke dalam getaran. Selanjutnya, Bapak di sini akan menjelaskan mengenai contoh getaran. Yang pertama, contoh getaran itu adalah beban pada pegas. Kenapa beban pada pegas ini termasuk ke dalam contoh getaran? Karena ketika Bapak berikan gaya berupa tarikan dan Bapak lepaskan, maka pegas ini akan bergerak bolak-balik terhadap titik kesetimbangannya. Maka beban pada pegas ini termasuk ke dalam contoh getaran. Kemudian, yang kedua itu ada gitar. Kenapa gitar ini contoh dari getaran? Karena ketika senar gitarnya dipetik, maka senarnya itu akan bergerak bolak-balik terhadap titik kesetimbangannya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir itu ada bandul sederhana. Bandul sederhana ini termasuk ke dalam contoh getaran. Mengapa? Karena ketika Bapak berikan simpangan dengan sudut tertentu dan ketika Bapak lepaskan, maka bandul atau beban ini akan bergerak bolak-balik terhadap titik kesetimbangannya. Itu adalah merupakan beberapa contoh dari getaran. Di awal, Bapak telah menjelaskan apa itu pengertian dari getaran, contoh getaran. Sekarang, Bapak akan menjelaskan mengenai satu getaran itu seperti apa sih? Nah, satu getaran itu adalah ketika benda ini bergerak dari titik A, kemudian ke titik O, ke titik B, balik lagi ke titik O, kemudian ke titik A lagi. Nah, biar lebih jelas, Bapak akan menjelaskan di whiteboard ini ya. Nah, jadi sebuah benda dikatakan satu kali bergetar itu adalah apabila dia bergerak dari titik A, kemudian ke titik O, ke titik B, ke titik O lagi, kemudian ke titik A. Ini adalah satu kali getaran. Berdasarkan pertanyaan Bapak tadi di awal, jadi ketika Bapak menggerakkan penggaris
Apakah itu termasuk getaran? Jawabannya adalah ya, termasuk ke dalam getaran. Kenapa termasuk ke dalam getaran? Karena ketika Bapak gerakan penggaris ini, terjadi gerak bolak-balik yang dialami oleh penggaris terhadap titik kesetimbangan. Getaran itu terdiri dari periode dan frekuensi. Apa sih pengertian dari periode? Apa pengertian dari frekuensi? Dan bagaimana hubungan keduanya? Agar kita mengetahui pengertian dari periode itu apa, pengertian dari frekuensi itu apa, dan bagaimana hubungan keduanya, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Pak, tugas saya gimana? Kan saya di rumah. Nah, tugas kalian, silakan kalian download terlebih dahulu LKPD melalui link di bawah ini. Setelah itu silakan isi pertanyaannya sesuai dengan video eksperimen yang Bapak lakukan. Selamat mengerjakan ya. Pada percobaan yang pertama, kita akan melakukan percobaan dengan panjang tali 15 cm. Yang pertama, kita harus menyimpangkan terlebih dahulu dengan sudut tertentu dengan menggunakan busur, seperti ini. Kita simpangkan sudut sebesar 20 derajat. Setelah itu, silakan kalian nanti isi datanya sesuai dengan LKPD yang Bapak kirimkan tadi ya. Pada percobaan yang kedua, itu kita dengan talinya 30 cm ya. Seperti tadi yang pertama, kita simpangkan terlebih dahulu sebesar 20 derajat. Setelah itu, kita lepaskan dan silakan kalian isi datanya di LKPD yang Bapak berikan ya. Setelah kalian tadi melakukan percobaan dan kalian telah mengisi LKPD-nya, pasti kalian akan mengetahui apa itu periode, apa itu frekuensi, dan bagaimana hubungan keduanya. Nah, jadi apa itu periode? Yang di rumah ada yang tahu? Apa itu frekuensi? Yang di rumah ada yang tahu? Bagaimana hubungan keduanya? Ada yang tahu tidak? Pasti sudah pada tahu ya, karena sudah mengisi LKPD-nya. Oke, di sini Bapak akan akan melakukan penguatan apa itu periode, frekuensi, dan hubungan keduanya. Periode adalah dalam satu getaran itu waktunya berapa? Itu adalah periode. Nah, maka persamaan dari periode itu adalah seperti yang di samping. T sama dengan T kecil per N. Di mana T besar itu adalah periode, T kecil itu adalah waktu, dan N itu adalah jumlah getaran. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Atau persamaannya seperti yang ada di samping ini. Persamaannya adalah F sama dengan N per T. Di mana F itu adalah frekuensi, N itu adalah jumlah getaran, dan T itu adalah waktu. Frekuensi itu apa satuannya? Frekuensi itu adalah satuannya Hertz. Waktu satuannya second. Ya. Itu adalah pengertian dari periode dan frekuensi. Sekarang, bagaimana sih hubungan antara periode dan frekuensi? Nah, selain kalian mengambil data, tadi pada percobaan, Bapak juga sebenarnya mengambil data nih. Datanya seperti apa? Seperti yang ada di samping. Adapun, data eksperimen rata-ratanya itu adalah seperti berikut. Berdasarkan data yang ada, maka ternyata periode dan frekuensi itu berbanding terbalik. Apabila periodenya kecil, maka frekuensinya akan semakin membesar.
Dan apabila frekuensinya mengecil, maka periodenya akan semakin membesar. Artinya, antara periode dan frekuensi itu berbanding terbalik. Maka, persamaan matematisnya itu adalah sebagai berikut. Di mana T itu sama dengan 1 per F. Artinya, T berbanding terbalik dengan F. Sekarang kita sudah masuk di akhir pembelajaran nih. Oke, Bapak pengen ngetes dulu. Apa itu getaran tadi? Getaran adalah apa? Gerakan bolak-balik ya terhadap titik kesetimbangannya. Periode dan frekuensi bagaimana hubungannya? Pasti udah pada tahu kan? Hubungannya itu apa? Berbanding terbalik ya antara periode dan frekuensi itu. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kali ini, Bapak ingin memberikan kuis dulu nih ke kalian. Silahkan kalian isi di buku tulis kalian dan silahkan kalian foto jawabannya ya. Kalian kirimkan ke email Bapak di bawah ini ya. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan banyak ilmu yang kalian dapatkan ya. Jangan lupa ingat, tetap di rumah saja. Jangan lupa kalau misalkan kalian mau keluar pun harus menggunakan masker dan sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.